Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Satu lagu yang menghantarkan kita untuk kita boleh sama-sama menikmati ibadah kita pagi hari ini. Tuhan yang bela. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, Dan ada tawa di setiap air mata. ada berkat di setiap cobaan, Dan jawaban di setiap doa. Meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Jemaat diundang untuk sama-sama bangkit berdiri. Selamat hari Minggu jemaat sekalian, mari kita lakukan kebaktian ini, mari kita berdoa. Tuhan dalam sorga, kami ingin menyatakan bakti pujian sembah kami kepadamu, supaya namamu ditinggikan dan ini menyenangkan Engkau. Karena itu ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, supaya kami dilayakkan melakukan semua ini dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat, mari kita lakukan kebaktian ini dengan keyakinan
Bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya dari kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kamu anugerah dan sejahtera dari cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Nats pembimbing kita pagi hari ini, Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami punya Allah yang ajaib. Allah yang disembah oleh segala suku dan bangsa. Ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu mengagungkan Engkau Tuhan yang ajaib. Kami rindu membesarkan nama-Mu. Biarlah segala bangsa memuji-muji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sama-sama kita angkat kembali pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
Kita masih sama-sama bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan boleh berbicara pribadi lepas pribadi. Dia akan meneguhkan kita, menolong kita, dan menegur setiap kehidupan kita. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Yesus sukacitaku, Dia akan menolong kita di dalam kesesakan, di dalam banyak hal. Dia akan terus memberikan sukacita dan kekuatan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Engkau sukacita kami Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Kita sama-sama bangkit berdiri. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, belajar daripada firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat waktu ini. Tolonglah kami di dalam belajar firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Singkapkan yang tersembunyi,
supaya ini menjadi pelajaran, kekuatan, dan dorongan bagi kami untuk menyatakan iman kami di hadapan Tuhan sesuai dengan ajaran Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah siapa takut? Khususnya diambil dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari Daniel pasal 3. Saudara, saya bacakan beberapa bagian yang penting. Pasal 3 ayat 1, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim dan para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Ayat 1 dan 2 ini berkaitan dengan pasal 2 di mana Raja Nebukadnezar bermimpi. Dan hasil dari mimpinya Daniel telah dipakai oleh Tuhan untuk memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar bahwa pemerintahannya akan berakhir. Tetapi Raja Nebukadnezar tidak menyukainya. Dia tetap menjalankan kehendaknya untuk membuat patung. Nah saudara, pada waktu itu siapa saja yang berkumpul? Dikatakan lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, bupati, penasehat, bendahara, hakim, ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Dengan keyakinan bahwa semua elemen masyarakat harus melakukan penyembahan kepada patung buatan Raja Nebukadnezar. Saudara, pada waktu itu ada Daniel dan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, pada waktu khususnya cerita ini, iman yang ditonjolkan adalah, peristiwa yang ditonjolkan adalah peristiwa tentang kesaksian Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana ia beriman, bagaimana ia menghormati kepala negara sesuai dengan aturan firman Tuhan, tetapi ketika kepala negara atau ketika pemimpin negaranya itu menyembah berhala, apakah ia ikut menyembah berhala? Saudara, Alkitab mengajarkan melalui kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu itu mereka tidak melakukan penyembahan kepada berhala, lalu orang-orang itu tidak suka, mereka melaporkan kepada Raja Nebukadnezar dan ayat 13 respon Raja Nebukadnezar mengatakan, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang itu dibawa menghadap raja, Nebukadnezar memberikan kesempatan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayat 14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah pada patung yang kubuat itu. Saudara, Raja Nebukadnezar memberikan kesempatan, tetapi bagaimana respon Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jadi saya tidak akan berubah, nggak akan ada gunanya saya memberi jawab kepada Raja. Lalu ada dua hal yang luar biasa yang kita pelajari dari hari ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ini adalah pengenalan umat Tuhan, pengenalan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang maha kuasa sanggup melepaskan dia dari cengkeraman, dari pemaksaan yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Sanggup. Tetapi kalau Allah tidak berkenan melepaskan mereka, apakah sikap mereka? Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi saudara, kita belajar iman yang luar biasa dari SMA ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhanku, Tuhan yang maha kuasa sanggup melepaskan aku dari kesulitan hidupku, dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi seandainya tidak, aku tetap akan mengikut Tuhanku dan tidak akan menyembah berhala raja. Saudara, ini iman yang luar biasa. Dalam hidup ini selalu ada 3 hal yang membuat kita harus mengambil keputusan besar. Keputusan yang diambil dengan keberanian.
Menurut saya tidak ada seorang pun yang paling berani di muka bumi ini sampai tidak takut apapun. Orang yang berani adalah orang yang berhasil mengatasi ketakutannya. Orang yang berani adalah orang yang mencoba meyakinkan dirinya sendiri atau ada sesuatu yang meyakinkan dia sehingga ia berani melangkah. 3 hal yang membuat kita harus mengambil keputusan besar. Yang pertama, ketika kita ditantang oleh hati nurani sendiri. Ketika Tuhan memanggil, contohnya ketika Tuhan memanggil seseorang untuk melayani di tempat tertentu atau untuk pergi ke tempat tertentu. Yang dia pikirkan rasa nyaman hidup dan kesuksesan ataupun sedia taat apapun resikonya. Saudara, salah satu orang besar pada abad 20 adalah Mother Teresa. Ketika meninggalnya, dia dikatakan panggungnya adalah sorga dan dunia. Mengapa saudara? Kita tahu kisah Mother Teresa yang melayani di Kalkuta, India. Dia hidup di Eropa, Tuhan memanggil dia untuk pergi ke Kalkuta melayani orang-orang miskin. Pada waktu dia hidup itu ia memiliki kekasih. Semua orang ingin berkeluarga, demikian juga Mother Teresa. Tetapi panggilan Tuhan yang begitu kuat membuat dia rela melepaskan kekasih demi sampai kepada tujuan. Saudara bersama kekasih tinggal di negara sendiri, hidup nyaman dan tentram, senang dan bahagia impiannya, atau pergi ke negeri India yang susah. Mau taat apapun resikonya, tapi ternyata Mother Teresa memilih untuk taat. Kendati pun resikonya dia kehilangan kekasih dan dia tidak nyaman di hidup, tidak nyaman di India. Dia lakukan demi Tuhannya. Saudara, ketika saya dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke negeri Tiongkok, apakah saya mau tetap sebagai gembala? Tetap dalam keadaan sebagai dosen? Atau saya tinggalkan semua itu menjadi tidak seperti apa-apa di negeri Tiongkok demi memenangkan jiwa di sana? Saudara, tempat yang paling indah adalah kendati pun sulit kita tetap pergi karena yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tempat yang paling susah adalah kendati pun kita rasa nyaman, sukacita dan bahagia, tapi Tuhan tidak berkenan dan tidak menyertai Anda. Yang kedua, situasi sulit yang kedua adalah ketika kita ditantang oleh orang-orang di sekitar kita. Orang-orang seiman kita, bahkan dari rekan-rekan kita atau keluarga kita. Apakah yang kita pikirkan? Menyangkali keyakinan dan beban yang Tuhan tanamkan atau kita tetap pada iman kendati pun teman-teman tidak bisa mengerti kita. Saudara, kita diperhadapkan 2 pilihan. Kita berjalan maju dan tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitar kita. Atau kita lebih memilih menyenangkan hati mereka, disenangi, diterima oleh mereka, tapi kita kehilangan perkenaan Tuhan. Saudara, ketika orang berlaku sesuatu atas panggilan Tuhan, tidak banyak orang bisa mengerti. Kadang-kadang panggilan Tuhan yang kita jalani dianggap aneh. Tetapi saudara, ketika kita memilih untuk lebih taat kepada Tuhan, kita tetap harus menghormati Dia, kita tetap harus menghargai mereka, tetapi kita tahu bahwa yang kita harus ikuti adalah Tuhan dan panggilan Tuhan yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita. Ketika orang membenci, asumsi, mengatakan kita yang jahat, saudara jangan pernah berpikir untuk membalas dendam. Karena itu tidak dikehendaki oleh Kristus yang mengajarkan cinta kasih yang penuh ampunan. Saudara, ketika orang di sekitarmu tidak mengerti, tetapi panggilan Tuhan tetap, apakah kamu memilih ikut mereka atau ikut Tuhan? Yang ketiga saudara, ketika tantangan hukum menjerat iman, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, raja membuat keputusan yang sangat penting, drastis, supaya semua orang menyembah patung berhala. Ada satu masa mungkin dalam hidup kita, pemimpin-pemimpin kita membuat kita harus meninggalkan iman Kristen. Saudara, apa yang kita pikirkan? Kita mau nyaman hidup dan meninggalkan iman kepada Tuhan, atau kita memilih taat kepada Tuhan dan kita menempuh segala resikonya. Kebangunan rohani di Tiongkok terjadi adalah ketika pemimpin negara membakar Alkitab lalu menindas orang Kristen supaya tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka memilih tidak pergi ke gereja. Mereka berkumpul beberapa orang dari rumah ke rumah, dan sejarah mencatat saudara, ketika pemimpin komunis itu turun, kekristenan ternyata semakin besar dan semakin
hebat ledakannya. Sehingga salah satu kebangunan rohani terbesar di dunia adalah terjadi di negeri Tiongkok. Dibabat terus merambat, ditekan tetapi imannya terus terangkat kepada Tuhan. Saudara, ini yang terjadi. Bagaimana di dalam kehidupan kita ketiga situasi ini datang menghampiri kita. Kita pilih ikut Tuhan dan meninggalkan nyaman yang kita pikirkan, atau kita pilih ikut nyaman dan meninggalkan Tuhan yang mengasihi kita. Saudara, salah satu lagu yang terbaik yang pernah ada di era 70-an sampai 80-an adalah lagu Saya Mau Ikut Yesus. Kalau orang selalu bercerita tentang kronologi, mengikut Yesus keputusanku, atau pada waktu 5 tahun belakangan ini orang berpikir tentang satu lagu yang hit sekali adalah hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Tetapi pada waktu tahun 70 sampai 90 lagu yang paling hit adalah Saya Mau Ikut Yesus. Waktu itu habis terjadi kebangunan rohani besar-besaran di Nusa Tenggara Timur pada tahun 69. Diciptakan satu lagu dalam bahasa daerah mereka, Autunggak Lama Tua. Artinya saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, inilah lagu dengan pernyataan iman yang luar biasa benar. Banyak orang kasih perpuluhan supaya Tuhan bukakan tingkap langit. Banyak orang ikut Tuhan supaya dia disembuhkan oleh Tuhan. Banyak orang ikut Tuhan karena supaya menerima berkat-berkat dan kelancaran daripada Tuhan. Tetapi orang ini mengalami lagu melalui iman mereka, berangkat dari imannya bahwa aku mengikut Tuhan walaupun untuk itu saya pun harus susah. Walaupun untuk itu pun saya harus menderita di dalam dunia, saya tetap mau ikut Tuhan. Inilah iman yang sejati. Saudara sekalian, ketika Sadrak, Mesak dan Abednego itu ditantang oleh raja, kamu mau sembah patung atau kamu mau saya hukum? Saudara, semua manusia takut yang namanya menghadapi kematian. Tetapi SMA ini, Sadrak, Mesak dan Abednego, dia lebih baik menderita sakit yang tak terbayangkan karena dibakar, ketimbang ia harus meninggalkan imannya. Saudara, ketika dia dibakar, raja jadi kaget. Ternyata yang dibakar di dalam perapian bukan cuma 3, tetapi ada oknum yang keempat, sampai dikatakan di dalam versi bahasa Inggris ada the Son of God, ada anaknya dewa, ada anaknya Tuhan ada di situ, membuat raja sampai terheran-heran. Orang yang masuk tidak mati, orang yang mengirim orang yang di dalam tungku itu justru mati duluan. Ada apa dengan ini? Nah, saudara sekalian, Nebukadnezar menabiskan patung dan semua diundang. Raja Nebukadnezar mentabiskan patung dan semua diundang. Semua suku bangsa dan bahasa sujud menyembah patung yang Nebukadnezar dirikan. Wahyu 13 ayat 7, orang itu harus membuktikan imannya kepada Tuhan. Penghormatan kepada patung membuktikan kepatuhan kepada kekuasaan raja, tetapi juga menunjukkan suatu pengakuan kepada dewa-dewa Babel pada waktu itu. Raja Nebukadnezar mendirikannya, tapi SMA ini tidak mematuhinya. Saudara, selalu aja orang yang tidak suka dan sirik. Tuduhan yang disampaikan kepada Sadrak dan Mesak dan Abednego dituduh oleh orang Kastim yang yang melihat SMA ini tidak mengindahkan titah Nebukadnezar. Mereka mengatakan mereka tidak menyembah dewa dan patung emas Nebukadnezar. Saudara, SMA tidak menyembah karena mengingat tidak boleh menyembah patung. Hukuman mati dengan api sering terjadi di Babel untuk orang yang tidak menyembah patung. Tetapi ada hukuman Tuhan yang bisa terjadi bagi orang yang menyembah patung. Saudara, akibatnya kita tahu raja marah, tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego walaupun waktu itu tidak pasti apakah dia bisa lepas dari api atau tidak, tetapi dia tetap menunjukkan keyakinan mereka bahwa iman itu tidak boleh dikalahkan oleh apapun. Iman itu harus menghormati pemimpin, tetapi bukan pemimpin yang menitahkan untuk menghindari iman kepada Tuhan. Tetapi imannya SMA ini mengatakan, sekalipun Allah tidak melepaskan, aku tidak akan menyembah patung. Iman yang luar biasa
kesetiaan yang tidak akan goyah seperti ini. Perlu kita tiru. Saudara, ada dua hal yang kita perlu pelajari, kita aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama, mengapa iman SMA ini begitu tangguh? Karena mereka sungguh mengenal Allahnya. Apakah saudara mengenal Tuhan? Saudara, pengenalan akan Tuhan bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, kita belajar daripada firman Tuhan. Yang kedua, kita belajar menerapkan firman Tuhan. Kita belajar daripada firman Tuhan karena ini aturan yang baku yang paling harus dipegang. Yang kita harus pegang daripada ini. Dari sinilah kita mengenal Tuhan kita. Lalu ketika kita mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari, kita tahu betapa besar kasih Allah di dalam hidup kita yang tidak meninggalkan kita sendirian di dalam mencoba melakukan, menerapkan firman Tuhan ini. Ada waktu kita goyah, ada waktu kita jatuh, tapi tangan Tuhan yang penuh kasih menopang hidup kita. Saudara, kalau Allah mau melepaskan, dia sanggup melepaskan. Tapi kalau Allah tidak melepaskan, saya tetap akan menyembah Allahku. Ini adalah iman yang sejati. Iman bukan karena Tuhan sudah kasih. Iman bukan supaya Tuhan akan kasih. Tetapi iman karena saya mencintai Tuhan yang sudah mengampuni dosa saya. Walaupun untuk itu mungkin saya tidak menerima banyak kebaikan. Saya tetap beriman kepada Tuhan yang mengasihi saya, yang menyertai saya. Itulah iman yang lahir karena pengenalan akan Allah. Saudara, yang kedua yang kita bisa pelajarin adalah iman yang berpegang pada prinsip iman sejati. Iman walaupun, yaitu banyak orang saudara memberi supaya berlimpah. Aku setia supaya Tuhan sembuhkan dan usahaku diperlancar. Aku kasih perpuluhan, banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang salah mengerti atau menyesatkan, mengatakan bahwa Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit memberkati. Semua orang tahu berkat itu, lalu mereka berlomba-lomba kasih perpuluhan. Hasilnya saudara, ada yang baik, ada yang tidak. Kalau Allah itu konsisten, semua baik atau semua tidak. Tetapi yang paling baik, yang paling jelas adalah perpuluhan itu terkumpul. Siapa yang menggunakan perpuluhan ini, menggunakan dengan tidak penuh tanggung jawab untuk memperkaya diri sendiri, atau dengan cara menggunakan firman Tuhan menipu jemaat juga bisa saudara. Tetapi saudara, iman yang seperti ini bukanlah iman yang benar. Iman yang benar adalah aku memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena dialah rajaku, junjunanku, Tuanku yang harus kulayani dengan apapun yang aku punya, mulai dengan apa yang ada padaku, yaitu hartaku. Saudara sekalian, ada dikatakan ngengat dan karat, kecelakaan, kesialan dijauhkan supaya Tuhan, karena kita mengikut Tuhan memberikan persembahan dan sebagainya. Ada iman yang berharap kalau Tuhan lancarkan. Ada iman yang berharap kalau Tuhan kasih jodoh. Ada iman yang berharap kalau aku menerima ini dan itu, aku mengikut Tuhan. Saudara, dalam awal-awal bisa saja. Tetapi kalau iman kita terus seperti ini, kita bukanlah orang yang dewasa rohani. Orang yang memiliki iman sejati adalah iman yang walaupun nampaknya hidupku susah, aku tetap mengikut Tuhan. Karena aku tahu bahwa Tuhan mengasihiku. Aku tahu Tuhan menyertaiku. Aku tahu Tuhan memegang tangan kananku dengan tangan yang kuat, penuh kuasa. Tetapi juga sekaligus penuh kasih. Saudara, inilah komitmen yang diperlukan kita, orang percaya. Untuk kita tunjukkan bahwa kita adalah mengasihi Tuhan. Karena walaupun saya begini dan begitu, aku tetap tidak akan meninggalkan Tuhanku. Kepada orang yang mengenal Tuhan dan kepada orang yang melakukan firman Tuhan dengan prinsip iman sejati. Iman yang walaupun ini, orang-orang seperti ini bisa melihat hal-hal yang baik yang Tuhan berikan di dalam hidupnya dengan kacamata rohani. Pada waktu itu kalau SMA ini mati, dia tetap mengikut Tuhan. Tapi yang Alkitab catatkan akhirnya adalah SMA ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego dilepaskan dari perapian yang menyala-nyala. Dan singkat cerita, Raja Nebukadnezar tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, kita ketika kita dihadapi tantangan yang menyulitkan atau bahkan yang sampai mempertaruhkan nyawa ini. Saudara, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Dengan
kita setia kepada Tuhan, ada banyak orang sedang melihat. Orang percaya melihat ada contoh orang benar yang tetap setia walaupun susah dan menerima tantangan. Orang tidak percaya bisa melihat betapa orang ini ada Tuhan yang menyertainya. Sehingga satu saat mereka bisa mengenal Tuhan dan ingin mencari tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, dalam sejarah misi, dua-dua ini dipakai Tuhan. Ada orang yang menderita dan imannya melihat orang yang menderita tetap percaya kepada Tuhan. Iman orang Kristen ini bangkit. Tetapi ada juga orang yang tidak percaya melihat orang Kristen tetap mengikut Tuhan walaupun menderita. Akhirnya mereka mengatakan hanya Tuhan yang benar yang disanjunglah. Yang membuat orang rela menderita demi Tuhannya. Dan ini semuanya menjadi kesaksian yang baik. Tuhan ingin membuat iman Anda, iman yang sejati. Supaya melalui iman itu Anda bisa bersaksi ada Tuhan yang hidup di dalam hidup Anda, di dalam hidup kita. Mari kita belajar membaca firman Tuhan supaya kita mengenal Tuhan. Yang kedua, mari kita berusaha walaupun jatuh bangun, kita mempraktekkan firman Tuhan. Dengan belajar dan melakukan, iman kita akan bertumbuh. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita sekalian iman yang sejati, iman yang walaupun bagaimanapun aku tetap akan mengikuti Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan dalam sorga, terima kasih buat hari ini. Kami belajar daripada firman-Mu. Kami tahu iman kami bukan iman yang kuat Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Demi panggilan Tuhan kami menjalankannya. Karena Tuhan panggil. Dan karena Engkaulah Tuhan yang patut kami ikuti. Engkaulah Raja yang patut kami sembah. Kiranya Engkaulah yang dimuliakan dalam hidup kami. Dan ajarkanlah kami memiliki iman yang sejati. Seandainya tidak ada yang baik yang kami alami dalam hidup, kami tetap mengikut Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan kami mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, tolonglah setiap jemaat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing, terutama pergumulan iman mereka. Biarlah mereka diyakinkan kembali bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan ingin memakai mereka menjadi contoh hidup, teladan hidup bagi orang percaya. Dan juga kesaksian yang baik bagi orang yang tidak percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan takut bahwa Dia ada tetap menolong kita. Dan jangan menyerah. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Ku tak akan menyerah. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat,
semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita sama-sama bangkit berdiri. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau terus percaya kepada janji-Mu yang akan terus menolong kami di tengah-tengah kondisi sulit sekalipun. Kami mau tetap percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertai setiap kami. Dan pagi ini kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati persembahan ini biarlah boleh terus dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka memberi karena mereka mengasihi Tuhan, karena mereka mau belajar taat kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, usaha pekerjaan mereka, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan di tengah-tengah ekonomi yang sulit hari-hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan bagi jemaat-Mu, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang mengelola keuangan. Biarlah kami sungguh-sungguh belajar takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan ada, dan biarlah hati kita terus memuji Tuhan, mengagungkan Dia. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Mari semua nyanyi haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari kita sama-sama bertepuk tangan memuji Dia. Mari semua nyanyi haleluya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Kita masih tetap bertepuk tangan. Amin Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau menari bagi Engkau Allah kami. Katakan mari semua. Mari semua
kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Jemaat, tiba waktunya kita mengakhiri kebaktian ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat waktu ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap jemaat-Mu dalam pergumulan ekonomi, pergumulan sakit penyakit, pergumulan tentang arah hidup, pergumulan tentang tantangan-tantangan dan tekanan-tekanan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan, biarlah mereka boleh tetap beriman kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan Yesus apapun yang sedang mereka hadapi. Seperti kisah yang kami renungkan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak takut menghadapi segala tantangan dan rintangan yang menghadang. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita akhiri kebaktian ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kebaikan, pertolongan, kebesaran, dan kemurah hatian Allah Bapa di sorga dengan semangat pantang menyerah Tuhan kita Yesus Kristus, serta perlindungan, penghiburan, hikmat daripada Allah Roh Kudus, menjadikan kita orang-orang Kristen yang berani bersaksi apapun resikonya, berani tetap percaya kepada Tuhan apapun kendalanya, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapak terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita selesai, sampai ketemu minggu depan di YouTube gereja kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.